temperature. Oke. Nah, lamun kuliah kieu mah resep serius. Resep apa kena ngingkik, Pak. Kudu kertasik. Namanya beda mage kan? Ya, ini adalah the second law of thermodynamic. Mungkin dia supaya trafficnya itu trafficnya kecil gitu ya. Mungkin kasihan sih itu soalnya Hilman pakai kuota, jadi ini kita matiin aja videonya. Ya, videonya dimatiin aja. Tinggal suaranya aja berarti. Pak. Oke, nah di sini kita diskusi. Sansan bisa dimatiin dulu videonya? Berapa? Oke, lanjut dulu ya. Ini the second law of thermodynamics. Ini hukum kedua termodinamika. Jadi ini adalah thermodynamics an engineering approach. Jadi ada di buku yang berjudul An Engineering Approach of Thermodynamics. Jadi termodinamika sebagai dalam kajian atau pendekatan engineering. Kita kan di jurusan orang-orang teknik pertambangan nih. Nah, berarti kira-kira kemungkinan perlu sekali tentang kajian termodinamika ini. The second law of thermodynamics states that the process occur in a certain direction, not in just any direction. Physical process in nature can proceed toward equilibrium spontaneously. Jadi, hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa proses-proses terjadi in a certain direction. Certain direction itu artinya dalam arah tertentu. Gitu. Not in just any direction, tidak pada setiap arah setiap arah. Gitu. Physical process in nature can proceed toward equilibrium spontaneously. Maksudnya apa ini? Physical proses physical process. Nah, physical process. Ya, proses fisik. Ya, nah sedikit-sedikit lah ya. In nature apa? Di alam semesta, di alam ya. Can proceed dapat mengalami proses toward equilibrium, menuju keadaan equilibrium itu kesetimbangan spontaneously, secara yang spontan. Misalnya apa nih? Water flows down. Misalnya air yang jatuh dari sebuah air yang jatuh ke bawah, water flows, aliran air flows tuh. Ya. Aliran air menuju ke bawah ke sebuah waterfall gitu ya, air terjun. Terus gases expand from a high pressure to a low pressure, apa maksudnya? Tekanan. Gas yang menuju yang berekspansi. Ekspansi itu ya mengalami perluasan gitu, atau perjalanan mengalami berbagai macam kondisi yang bergerak kemana-mana gitu, expand from a high pressure. Nah, maksudnya berekspansi dari ya, Ilham tuh yang jago bahasa Inggrisnya ya waktu pertemuan pertama ya. Ingat sih. Sama Sansan juga ya. Jago bahasa Inggrisnya. Pak. From a high pressure to a low pressure. Artinya apa? Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke. Heat flows from a high temperature to a low temperature. Contohnya apa? Yang ketiga apa? Ini kan dari yang pertama. Heat flow. Terus ini yang kedua, yang ketiga. Heat flows artinya apa? Perubahan panas Flows aliran panas. Aliran panas dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Oke. Nah, ini adalah apa? Ini adalah the physical process in nature kan? Ini adalah proses-proses fisik di alam yang mengalami keseimbangan secara spontan. Artinya spontan, terjadi begitu saja, nggak perlu orang lain yang membantu gitu. Once it has taken place, the spontaneous process
kayaknya kalau biar nggak ngantuk yang baca mendingan giliran deh sambil nerjemahin gitu. Seolah-olah presentasi. Bisa nggak coba aja di saat ini coba. Mangga Pak. Ilham coba Ilham. Hilman Pak. Hilman, sorry. Mohon Pak. Yang mana Pak? Yang ditandai Once itu? it has, coba. Once it has taken place di salah satu tempat gitu Pak. Apa ya? It has taken place di salah satu tempat. Spontaneous process. Proses yang spontan. Can be reversed. Can be reversed. But it Proses will yang not reverse itself spontaneously. Jadi saat ketika sudah terjadi, maka sebuah proses yang spontan dapat kembali ke semula, tapi tidak akan kembali dengan spontan sendirinya. Oh iya Pak. Ya. Ini teh dibaca dulu aja di artinya semua Bapak gitu ya. Coba artiin juga sendiri atau kalau bisa. Oh iya Pak. Some external input, salah satu input yang external input, energi. But it will not reverse itself spontaneously. Jadi saat ketika sudah terjadi, maka sebuah proses yang spontan dapat kembali ke semula, tapi tidak akan kembali dengan spontan sendirinya. Jadi ya maksudnya paham nggak maksudnya? Jadi saat sudah terjadi maka keadaan spontan, proses yang spontan itu bisa kembali ke semula, tapi tidak spontan kembalinya. Gitu. Artinya tidak langsung ya. Jadi some external inputs energy must be expanded to reverse the process. Jadi coba di file yang barusan saya kirim ini di halaman berapa tuh? Halaman 2 ya. Halaman 2 yang lainnya, ini saya lagi ngomong di grup nih. Jadi beberapa input eksternal, misalnya energi, itu harus diekspansi. Jadi kayak kita harus ngasih input, kayak ngasih usaha gitu, energi untuk supaya nanti si prosesnya itu kembali seperti semula, ke keadaan semula. External inputs energy must be expanded to reverse the process. Jadi, nah berarti sampai sini ya. Sampai sini paham nggak sampai kata-kata itu? Ya daripada sebenarnya kemarin kan kita lebih sering ngitung ya. Saya kan ngitung dulu. Coba sekarang sekali-kali ngobrol aja, ngobrol konsep. Ya Pak. Artinya apa? Yang terang Pak. Aduh. Kan latihan nambah-nambah kosakata. Kan barusan paham tapi kan ya. Yang ini nih. Paham siapa Pak dijelaskan seperti itu. Nah, pokoknya mah spontan prosesnya itu bisa kembali, tapi tidak bisa kembali secara spontan gitu Pak. Betul. Proses lagi. Butuh energi. Oh iya Pak. Input. Katanya. Kalau di kehidupan sehari-hari naon Pak? Menawi Pak? Contoh. Kami di kehidupan sehari-hari. Nah ini di atas yang spontan tadi. Physical proses tadi misalnya. Air terjun. Dari atas ke bawah, dari atas kan turun ke bawah kan otomatis spontan gitu. Tapi kalau mau kita pindahin ke atas lagi airnya nggak bisa dong. Maksudnya nggak bisa tiba-tiba air itu nggak bisa tiba-tiba setelah airnya ke bawah naik lagi ke atas kan nggak mungkin. Ya nggak. Iya Pak. Benar nggak? Ya Pak. Iya gitu. Nah. Berikutnya, nih, as it falls down the waterfall, nah, water can be collected in a water wheel. Cause a shaft to rotate, coil a rope onto the shaft, and lift a weight. As it falls down a waterfall, saat air ini jatuh air terjun ke bawah gitu ya, maka water can be collected in water wheel. Water wheel tuh apa? Roda air. Gitu ya. Yang terus dapat menyebabkan a shaft to rotate. Apa itu shaft? A shaft. Bentuk Pak. Bentuk mah SHAP. Oh iya. Bentar ya. Ini Pak Adik, saya agak ini juga. Shaft.
as it falls down the waterfall, nah, water can be collected in a water wheel. Cause a shaft to rotate, coil a rope onto the shaft and lift a weight. As it falls down the waterfall, saat batang shaft ini jatuh air terjun ke bawah gitu ya, maka water can be collected in water wheel. Menyebabkan batangnya berotasi. Jadi kayak ini tuh kayak pembangkit listrik kayak. Pembangkit listrik tenaga air. Ya. Jadi kan air dapat dikumpulkan dari dalam sebuah water wheel tuh roda kan, water wheel. Kincir air, Pak. Water wheel. Kincir air ya. Ya, kincir air. Jadi water wheel ini kincir air menyebabkan shaft batang tadi berotasi, terus coil a rope onto the shaft. Coil a rope onto the shaft. Melilitkan tali ke dalam porosnya. Ini kayaknya kalau ada videonya lebih mudah. Jadi and lift a weight. Lift a weight. Melilitkan tali ke dalam poros, terus lift a weight. Itu adalah mengangkat beban. Ya, intinya ini tuh beberapa proses yang bisa dilakukan, proses-proses mekanik yang bisa dilakukan oleh air dari air terjun ke bawah, mulai dari tadi tuh kincir air ya, dikumpulkan kincir air, terus bisa menyebabkan batang berotasi. Jadi itu proses di air terjun ini bisa diproses menjadi beberapa proses berikutnya. Ada setelah dikumpulin di kincir air bisa menyebabkan batang berotasi, terus coil rope into the shaft tuh melilitkan tali ke porosnya, terus lift a weight ini mengangkat beban. Nah, jadi itu proses. So the energy of the falling water is captured as potential energy increase in the weight. Mengangkat beban. Jadi ini tuh kayak air terjun bisa mengangkat sesuatu gitu. Iya deh. Iya, maksudnya air terjun kan jatuh ke bawah, nah di bawahnya diolah lagi hingga tadi itu si airnya dikincir angin. Kincir airnya menyebabkan batang berotasi. Terus rotasinya ini membuat coil rope into the shaft itu apa tadi? Melilitkan tali gitu ke porosnya. Habis itu nanti bisa ngangkat beban. So the energy of the falling water is energi dari ini nih. So, the energy of the falling water is captured as potential energy increase in the weight. Nah, jadi energi dari air yang terjun tadi ditangkap sebagai energi peningkatan energi as the potential energy increase in the weight. Jadi ditangkap sebagai peningkatan energi potensial dalam beban. Oh, iya. And the first law of thermodynamics is satisfied. Nah, hukum pertama termodinamika terpenuhi. Gitu. Is satisfied. Terpenuhi, satisfied itu. However, there are losses associated with this process of friction. Akan tetapi ada beberapa ingat the first law of thermodynamics apa? Masih ingat nggak? Dulu waktu itu kita bahas di perkenalan energi. Konservasi. Dulu saya jelasinnya pakai, masih ingat nggak jelasinnya saya pakai apa waktu itu? Kelestarian energi energi tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimusnahkan, gitu Pak. Tapi hanya bisa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Waktu itu saya sempat jelasin pakai ilustrasi di sini. Kalau masih ingat di daerah mana ya? Yang dulu waktu di kelas loh. Nah ini thermodynamics conservation of energy principle gitu ya. First an expression of conservation of energy principle gitu ya.
Ya, Pak. Oke, nah kalau jadi di sini berarti memang benar. Tadi kan air terjun yang jatuh ke bawah itu nggak hilang, tapi apa? Diubah jadi bentuk energi lain. Diubah jadi bentuk energi lain, yaitu apa? Bisa ngangkat beban. Jadi air terjun jatuh ke bawah, cuger gitu kan. Jadi di sini tuh salah satu bentuk penerapan masih juga penerapan dari konsep hukum pertama termodinamika. Ketika air terjun jatuh ke bawah, air terjun energi potensial dari air terjunnya itu diubah untuk mengangkat beban. Gitu. Okay. Nah terus akan tetapi di situ ada however nih. There are losses associated with the process. Ada beberapa kehilangan yang terkait dengan proses. Dalam proses ini yaitu ada gesekan, ada friksi. Gitu. Di sini allowing the weight to fall, causing the shaft to rotate in the opposite direction, will not pump all of the water back up to the waterfall. Nah, allowing membiarkan bebannya jatuh, gitu kan, menyebabkan bebannya tadi jatuh, terus menyebabkan si shaft to the rotate itu apa? Batang berotasi, tapi dalam arah yang berlawanan gitu. Jadi, opposite. Kalau tadi kan bisa ngangkat beban, nah sekarang si bebannya jatuh gitu. Saat itu jatuh menyebabkan batang. Jadi kalau sekarang kita balik prosesnya tadi, allowing the weight to fall. Nah, si bebannya jatuh yang menyebabkan the shaft to rotate in the opposite direction. Si talinya, batangnya merotasikan poros dalam arah yang berlawanan. Nah, nggak akan memompa lagi air yang udah jatuh ke bawah ini naik lagi ke atas. Ya. Ya nggak? Ya, karena ini artinya proses yang nggak spontan gitu. Kalau yang spontan yang tadi dari atas ke bawah. Itu. Oke, nah spontaneous process can proceed only in particular direction. Jadi berikutnya di sini, jadi spontaneous proses yang spontan dapat berproses hanya only in a particular direction, hanya dalam satu arah tertentu gitu. Terus the first law of thermodynamics gives no information about direction. It states only that when one form of energy is converted into another, identical quantities of energy are involved regardless of the feasibility of the process. Nah, di sini ada kata yang saya agak lupa sebentar ya. Ada feasibility. Feasibility itu kemungkinan atau kelayakan. Kemungkinan terjadi gitu ya. Mungkin terjadi atau layak. Ada istilahnya feasibility study. Nih, kalau orang-orang yang suka bisnis atau orang-orang yang suka manajemen, ada namanya feasibility study. Artinya uji kelayakan. Tahu pernah uji kelayakan? Misalnya mau bikin usaha rumah makan gitu. Uji kelayakan dulu, kira-kira di sini layak nggak, banyak nggak yang konsumennya gitu. Terus ya banyaklah uji-ujinya gitu. Kalau mau membangun sekolah, kira-kira bangunannya layak nggak gitu. Terus siswanya nanti dari mana aja, pengajarnya siapa aja, dari mana sumber anggarannya, ya, seperti itulah. Kan namanya feasibility study ini bidang teknik industri kayaknya. Anak-anak teknik pertambangan juga harusnya belajar ini sih. Kalau nanti mau membuat misalnya di medan, di lapangan, ketika mau menambang, pasti harus melakukan feasibility study dulu, uji kelayakan. Ini wilayah ini, daerah ini layak nggak untuk ditambang. Gitu. Nah, di sini, oke, kita lanjut tadi. The first law of thermodynamics, jadi hukum pertama termodinamika ini gives no information about direction. Jadi tidak memberikan informasi. The first law of thermodynamics gives no information about direction. Artinya hukum pertama termodinamika itu tidak memberikan informasi tentang arah.
nggak. Jadi cuman nyebutin kalau satu energi bisa diubah menjadi energi lain kan? Nggak disebutin arahnya. It states only that when one form of energy is converted into another. Ini kata-kata yang saya sebutkan ini bisa diikuti di mana paragrafnya, kalimatnya. Yang ini ya. Iya, Pak. Jadi, ini hanya menyatakan bahwa satu bentuk dari energi itu bisa diubah menjadi bentuk lain. Ya. Nah, terus identical quantities of energy are involved regardless of the visibility of the process. Jadi kuantitas-kuantitas identik, kuantitas yang sama dari energi yang terlibat gitu ya. Regardless itu tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan kemungkinan dari prosesnya. Jadi kalau hukum pertama termodinamika itu tidak memperhitungkan kemungkinan dari prosesnya nggak dilihat gitu. Yang penting mengubah aja dari satu bentuk energi ke bentuk lain. Terus we know yang mana? Kata-kata ini, Pak. Yang terakhir ya. We know by experience that the heat flows spontaneously from a high temperature to a low temperature, gitu kan? Kita tahu bahwa berdasarkan pengalaman nih, by experience, that heat flows spontaneously from a high temperature to a low temperature. Jadi bahwa panas itu mengalir secara spontan kan, dari temperatur yang tinggi ke sebuah temperatur yang rendah, gitu. But heat flowing from a low temperature to a higher temperature with no expenditure of energy to cause the process to take place would not violate the first law. Maksudnya apa? Tapi panas yang mengalir dari temperatur yang rendah ke temperatur yang tinggi with no expenditure of energy. Expenditure. Tahu expenditure apa? Nggak tahu, Pak. Saya juga belum. Expenditure. Pengeluaran, pembelanjaan. Jadi kita tahu kalau berdasarkan pengalaman secara spontan aliran panas itu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, tapi panas yang mengalir dari temperatur rendah ke temperatur tinggi dengan tidak adanya pengeluaran dari energi, tidak ada energi yang dikeluarkan untuk menyebabkan proses terjadi, gitu kan? Take a place would not. Tadi kan dari temperatur rendah ke tinggi ya, tanpa adanya energi yang dibelanjakan gitu, atau dikeluarkan, dibebaskan untuk supaya proses yang bisa terjadi. Gitu. Ini tidak akan menyalahi the first law, tidak akan violate the rules, artinya menyalahi aturan. Violate itu menyalahi, pelanggaran, tidak melanggar. Jadi katanya panas yang mengalir dari temperatur rendah ke temperatur tinggi dengan tanpa adanya energi yang dibelanjakan, yang dikeluarkan gitu. Jadi kalau mau kan umumnya kan kita panas itu ngalir dari yang tinggi ke rendah temperaturnya. Nah, sekarang kita pengen sebaliknya. Biasanya kan harus ada usaha yang digunakan, harus dibelanjakan energinya gitu, harus dipakai. Tanpa ada energi yang dikeluarkan untuk membuat prosesnya terjadi, katanya ini nggak akan melanggar hukum pertama termodinamika. Gitu. Ya, lanjutin aja dulu. Berikutnya, lanjut ya. Okay. The first law is concerned with the conversion of energy from one form to another. Apa artinya? Gimana, Pak? The first law is concerned with the conversion of energy from one form to another. Conversion. Jadi hukum pertama itu berkonsentrasi dengan konversi energi, pengubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Lain, gitu ya. Joule eksperimen. Terus Joule eksperimennya si Joule
gitu ya. Show that energy in the form of heat could not be completely converted into work. However, work energy can be completely converted into heat energy. Mengemukakan bahwa energi dari eksperimennya Joule itu menunjukkan bahwa energi dalam bentuk panas itu tidak dapat dikonversi sepenuhnya menjadi usaha. Gitu. Akan tetapi, however, work energy, energi usaha, can be completely converted into heat energy. Itu bisa sepenuhnya dikonversi menjadi energi panas. Gitu. Terus evidently, heat and work are not completely interchangeable forms of energy. Jadi faktanya energi, panas dan usaha adalah bentuk yang tidak dapat saling berubah secara lengkap. Bentuk energi yang tidak dapat saling mengalami perubahan, interchangeable. Saling mengalami perubahan, interchangeable. Dipertukar, tidak dapat mengalami pertukaran gitulah ya, bisa dibilang. Jadi evidently heat and work are not completely interchangeable forms of energy. Jadi faktanya panas dan usaha bukanlah bentuk energi yang sepenuhnya bisa mengalami pertukaran. Gitu. Bertukar dari panas menjadi usaha, dari usaha menjadi panas, tidak sepenuhnya bisa. Furthermore, lebih jauh lagi, when energy is transferred from one form to another, ketika energi ditransfer, dipindahkan from one form to another, dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, there is often a degradation of the supplied energy into less useful form. Jadi sering terjadi sebuah degradasi moral, katanya apa? Penurunan moral gitu ya. Nah, ini berarti sering disertai dengan penurunan dari energi yang disuplai. Gitu, disuplai energi. Energi yang diberikan menuju bentuk yang sedikit tidak berguna, Pak. Less useful form. Useful kan berguna. Bentuk yang berguna atau bermanfaat. Less itu sedikit bermanfaat. Oh, sedikit bermanfaat. Jadi katanya kalau energi ditransfer dari satu bentuk energi ke bentuk lain, sering adanya penurunan dari energi yang disuplai menuju bentuk yang sedikit tidak bermanfaat. Yang manfaatnya jadi lebih sedikit. Oh, penurunannya sedikit. Bermanfaatnya menurun gitu, Pak. Kayak gitulah mungkin bisa dibilang. Aduh, ini saya hampir nggak bisa lagi ini, jarang baterainya mau habis. Jadi ngerekam di WA kayaknya akalan kesulitan. Oke, gak apa-apa lah, lanjutin ya. We shall see that it is the second law of thermodynamics that controls the direction process may take and how much heat is converted into work. Nah, jadi kita akan melihat bahwa it is the second law, bahwasannya hukum kedua termodinamik lah yang mengontrol direction process. That controls the direction process, yang mengontrol proses-proses pengarahan, gitu kan, may take, mungkin terjadi, and how much heat is converted into work, seberapa besar panas dikonversi menjadi usaha. Gitu. Berarti ini tugasnya sih hukum kedua termodinamik. A process will not occur unless it satisfies both the first and the second laws of thermodynamics. Nah, sebuah proses ini tidak akan terjadi, sebuah proses itu tidak akan terjadi kecuali gitu ya. It satisfies both the first and the second laws of thermodynamics. Kecuali jika memenuhi baik ke hukum pertama maupun hukum kedua termodinamika. Berikutnya adalah kita bahas tentang some definitions, beberapa definisi. Artinya, to express the second law in a workable form, we need the following definition. Jadi untuk mengekspresikan hukum kedua dalam bentuk yang workable, yang dapat dikerjakan gitu,
Workable. Ada lagi nggak bahasa lain yang bagus? Workable. Kayaknya kuliah enakan gini, serius ya. Yang bisa diterapkan. Gitu. Nah, jadi itu untuk mengekspresikan hukum termodinamika yang dapat diterapkan untuk mengekspresikan hukum kedua termodinamika dalam bentuk yang dapat diterapkan, we need the following definition. Kita memerlukan definisi berikut ini. Apa saja? Heat or thermal reservoir. Reservoir itu apa? Ada yang tahu nggak reservoir? Reservoir. Itu kok nggak salah mah. Aduh. Tempat penyimpanan panas itu, Pak. Heat reservoir. Itu tempat penyimpanan panas. Ya, tempat penyimpanan. Ya. Tempat reservoir itu gudang atau lokasi tempat penyimpanan, lokalisasi tempat penyimpanan. Kalau oil reservoir berarti tempat penyimpanan minyak gitu. Kawasan yang penuh dengan minyak gitu ya. Reservoir. Nah, di sini a heat reservoir is a sufficiently large system in stable equilibrium from which finite amounts of heat can be transferred without any change in its temperature. Jadi, sebuah reservoir panas, sebuah gudang penyimpanan atau lokalisasi tempat penyimpanan panas is a sufficiently large system adalah sebuah sistem yang cukup luas, cukup besar in stable equilibrium dalam kesetimbangan yang stabil, to which and from which yang mana dan dari mana finite amounts of heat sejumlah finite itu artinya sejumlah tertentu gitu ya, tidak sejumlah terbatas dalam jumlah yang terbatas, dalam jumlah energi yang terbatas dapat ditransfer dalam jumlah energi yang tertentu dapat dipindahkan without any change in its temperature, tanpa ada perubahan dalam temperaturnya. Ya, jadi ini jelasin tentang heat reservoir. Apa itu heat reservoir? Adalah sebuah sistem yang luas, yang cukup luas dalam keadaan yang kesetimbangan yang stabil, di mana dan yang mana sejumlah panas tertentu dapat ditransfer tanpa adanya perubahan temperatur. Jadi kalau mindahin panas dari titik A ke titik B ke titik jauh, beberapa titik reservoir, nggak ada perubahan temperatur, semuanya konstan temperaturnya gitu, setimbang. Itulah definisi dari heat reservoir. Jadi reservoir atau reservoir panas gitu ya. Sistem. Nah, jadi kalau mindahin dari satu ke mana, kayaknya mati baterai saya, kayaknya nggak bisa ngerekam lagi nih. Berarti yang lain nggak bisa belajar nih. Yang stabil. Oke, apa lah ya. Lanjutin aja di sini. Ekstra nih, yang stabil transfer. Kenapa? Yang mana barusan? Ini Pak. Lanjutin yang tadi. Yang berarti kestabilannya tidak tergantung dari perubahan temperatur gitu. Enggak, jadi maksudnya pemindahan nih, kalau kita mindahin panas atau mentransfer panas bisa dari satu titik ke titik lain di reservoir, itu tidak menyebabkan perubahan temperatur. From which finite amount of heat energy can be transferred. Jadi di mana, yang mana dan dari mana, di mana gitu ya. Sejumlah tertentu dari panas itu di dalam reservoir itu dapat ditransfer, dapat dipindahin gitu. Kayak katakanlah kita masuk berenang ke reservoir gitu, katakanlah kayak Iron Man gitu. Terus udah kan sama tuh temperaturnya udah di dalam itu, Iron Man udah sama temperaturnya sama di reservoir. Terus bawa sejumlah panas saja, pindahin dibawa kemana gitu. Nah itu nggak terjadi perubahan namanya tidak mengalami perubahan temperatur. Gitu. Itulah kalau dalam reservoir panas. Definisinya aja. Ini kan judulnya some definitions. Gitu. Oke, lanjut ya. Paham nggak?
Ya maksudnya kayak mindahin sesuatu, misalnya mindahin apa gitu, benda yang temperaturnya sekian di dalam reservoir, dipindahin dari satu tempat ke tempat lain, nggak akan berubah temperaturnya karena di situ semuanya temperaturnya sama. Oh iya. Jadi di dalam ruang lingkupnya reservoir gitu ya, Pak? Di dalam ruang lingkupnya reservoir, bukan bukan dari di luar lagi dulu di dunia lain yang temperaturnya beda gitu. Oh iya, siap. Ya nggak? Ya, Pak. Oke. Lanjut ya. The high temperature heat reservoir from which heat is transferred is sometimes called a heat source. Jadi maksudnya sebuah reservoir panas yang bertemperatur tinggi, the high temperature heat reservoir. Ini adalah noun phrase from which heat is transferred gitu kan. Mulai dari sampai from which heat is transferred sampai situ sih ininya. Noun phrase-nya. Sebuah reservoir panas bertemperatur tinggi di mana panas ini bisa ditransfer dari satu tempat ke tempat lain, itu kadang-kadang dinamakan is sometimes called a heat source. Katakanlah kadang-kadang disebutnya sumber panas. Ini kayak Indonesia tuh kaya banget deh sama sumber panas bumi. Geothermal. Geothermal. Geothermal itu si Kang Adit. Pak Adit, saya manggilnya Kang Adit. Pak Adit itu dia S2-nya di geothermal. Terus sekarang S2 lagi di tambang. Jadi 2 kali S2. Soalnya mau S3 katanya. Harus dari tambang lagi. Oke. Nah, berarti mantap tuh ilmunya banyak. Geothermal udah. Sekarang tambang jadi banyak ilmunya. Insya Allah kalau diniatkan karena Allah itu barokah. Insya Allah dunia akhirat ya. Untuk kemaslahatan umat Islam dan seluruh umat manusia di dunia ini. Kalau niatnya jelek ya berarti kita nanti malah membuat kerusakan di alam dunia dong. Oke. A low temperature heat reservoir to which heat is transferred is sometimes called a heat sink. Nah, heat sink itu apa? Sink. Sebentar ya. Singdornya wastafel atau bak cuci, maksudnya tempat yang tertutup yang ada di dalam tempat penyimpanan tapi di dalam tertutup gitu, itu sink. Jadi a low temperature heat reservoir, jadi reservoir panas, tempat penyimpanan panas bertemperatur rendah di mana heat is transferred, di mana panas dipindahkan, ditransfer gitu kan. Kadang-kadang dinamakan sebagai tempat penyimpanan panas yang tertutup gitu, kayak sink. Di sini istilah sink ini bisa digunakan tenggelam atau hilang atau terbenam atau tertutup gitu kan, tertanam, menanam. Jadi kayak tempat penyimpanan yang tertutup gitu. Septic tank bukan sejenis lah, tapi dibenam gitu di dalam tanah misalnya. Ini untuk yang reservoir yang temperatur rendah. Kadang-kadang ini cuma istilah aja. Oke, work reservoir usaha gitu kan. Work reservoir ini work reservoir, jadi tempat atau cadangan. Reservoir kadang bisa diartikan sebagai cadangan usaha, cadangan energi. Usaha kan energi. Work reserve kan cadangan, ya. Reservoir kerja atau kayak semacam sumber kerja, sumber yang bisa menghasilkan kerja atau energi. Apa gitu misalnya. Kuda gitu misalnya, tapi kan terbatas ya. Tenaga kuda. Itu juga bisa dibilang work reservoir, tapi terbatas gitu. A work reservoir is a sufficiently large system in stable equilibrium to which and from which finite amounts of work can be transferred adiabatically without any change in its pressure. Jadi sebuah reservoir usaha adalah
sebuah sistem yang cukup luas, yang cukup besar dalam keadaan kesetimbangan yang stabil, di mana dan yang mana sejumlah finite amounts of work, jadi sejumlah tertentu dari usaha can be transferred adiabatically, dapat ditransfer secara adiabatik without any change in its pressure, tanpa adanya perubahan dalam tekanannya. Adiabatik itu apa? Tidak ada perubahan, tidak ada perpindahan panas. Adiabatik tuh. Adiabatik tuh ini apa namanya? Ada proses adiabatik. Ya. Ada apa, Pak? Nah ini, heat does not enter or leave the system concerned. Adiabatik itu kayak termos. Tahu termos nggak? Panasnya nggak keluarnya. Nah itu, jadi tertutup. Penahan panas. Terkungkung. Enggak, jadi ini proses di sebuah kondisi adiabatik ini di mana heat does not enter or leave the system concerned. Jadi panasnya tidak masuk juga tidak keluar. Tidak ada panas yang masuk dari luar dan tidak ada panas yang keluar dari dalam. Jadi sistemnya terisolasi gitu. Itu adiabatik. Jadi sekali lagi, jadi work reservoir adalah sebuah sistem yang cukup besar yang berada dalam kesetimbangan yang stabil, di mana dan yang mana sejumlah tertentu dari usaha dapat dipindahkan secara adiabatik tanpa adanya perubahan tekanan. Jadi usahanya dapat dipindahkan secara adiabatik, tidak ada panas yang masuk, tidak ada yang keluar. Itu adalah work reservoir. Usahanya. Nah, terus thermodynamic cycle, siklus termodinamika. A system has completed a thermodynamic cycle when the system undergoes a series of processes and then returns to its original state, so that the properties of the system at the end of the cycle are the same as at its beginning. Gitu ya. Jadi, a system has completed a thermodynamic cycle when the system undergoes a series of processes and then it returns to its original state, so that the properties of the system at the end of the cycle are the same as its beginning. Maksudnya apa? Sebuah sistem telah melengkapi sebuah siklus termodinamika ketika sistem tersebut mengalami serangkaian proses, kemudian kembali ke keadaan originalnya, keadaan semulanya, original state. Gitu. So that the properties of the system at the end of the cycle are the same as its beginning. Jadi demikian rupa sehingga properti sifat-sifat gitu ya dari sistem tersebut, of the system at the end of the cycle, di akhir dari siklusnya, are the same as its beginning, as at its beginning. Sama seperti sedia kala. Sifat-sifatnya sama seperti semula. Itu namanya satu siklus. Jadi dari A ke B, B ke C, C kembali lagi ke A. Bolak-balik gitu ya. Thus, for the whole numbers of cycles, oleh karena itu, untuk seluruh jumlah siklus gitu ya. Jadi balik lagi, tekanan akhir sama dengan tekanan awal. Pressure final pressure equal to initial pressure, artinya tekanan akhir sama dengan F ini final, I ini initial, final, akhir, initial, mula-mula. Jadi tekanan akhir sama dengan tekanan mula-mula. Terus ini final temperature equal to initial temperature, artinya temperatur akhir sama dengan temperatur awal. Gitu. Ini U final equal UI, F final equal to V final equal to VI. U energi dalam, misalnya V kecepatan dan seterusnya. Oke. Itu suara siapa? Ini lagi nih kuliah. Hah? Kuliah? Masuk? Iya. Ya Pak. Enggak Pak. Hah? Kelas lain maksudnya bagaimana? Enggak Pak, ini Pak ada yang nanya. Oh, ada yang nanya. Iya.
Atau gini aja, suara saya bisa nggak itu kan tadi kan saya ngerekam di grup. Sekarang bisa nggak rekamin suara saya di situ terus diposting ke grup? Maksud saya paham nggak? Oh paham Pak. Nah, tadi kan saya yang ngerekam tuh pakai suara saya kan. Nah sekarang suara saya kedengaran di situ pakai headset ya atau pakai apa? Iya. Nah tolong direkamin dong ke grup. Bisa nggak? Apanya lagi dicas Pak? Oh lagi dicas. Punya itu. Iya sama Pak Lawa ini. Hilman juga sama? Hilman pakai apa ya Man? Hilman pakai handphone juga? Iya. Oh berarti ini zoomnya di handphone ya? Iya Pak. Kalau yang saya di laptop Pak, tapi ini Pak HP-nya lagi dicas habis terus. Ya udah nggak apa-apa. Cuma kasihan aja sama teman-teman yang lain. But it's okay lah. For the moment, I think I will give this video to the YouTube and I will share my YouTube to the group. Ya, nanti video YouTube saya nanti di-share lah linknya ke grup. Iya Pak, Pak. Terus heat engine, maksudnya apa? Heat engine ini mesin panas. Engine itu mesin ya. Engine itu mesin. Coba pastiin, benar nggak? Kan engineering. Ya Pak. Heat engine. Ada bahasa lain dari mesin nggak? Selain mesin. Heat engine. Mesin, motor. Mesin panas. Motor, engine ya mesin. Jadi heat engine mesin panas. Motor panas. The heat engine is a thermodynamic system operating in a thermodynamic cycle to which net heat is transferred and from which net work is delivered. Artinya apa? Heat engine, sebuah mesin panas, adalah a thermodynamic system, adalah sebuah sistem termodinamika operating in a thermodynamic cycle yang beroperasi dalam sebuah siklus termodinamika. To which, yang mana net heat, panas bersih gitu ya, panas yang bersih, aliran panas yang net heat. Ada kata yang lebih bagus kayak dari bersih, net heat. Panas bersih. Panas bersih. Enggak ada ya, net heat. Aliran panas yang bersih, yang enggak kotor, maksudnya enggak ada yang bukan bersih. Ini bukan panasnya yang bersih atau kotor. Kayak udah mandi gitu sih panasnya, tapi artinya bersih di sini nggak ada yang terbuang gitu. Nggak ada yang terbuang panasnya. Jadi sebuah mesin panas adalah sebuah sistem termodinamika yang beroperasi dalam sebuah siklus termodinamika yang mana panas yang bersih yang tidak terbuang itu ditransfer, dipindahkan, dan di mana usaha bersih juga, usaha yang tidak terbuang juga itu terkirim. The system or working fluid undergoes a series of processes that constitute the heat engine cycle. Nah, sistem atau fluida yang bekerja, working fluida yang bekerja, undergoes, mengalami a series of process, serangkaian proses that constitute, yang mendirikan, yang membangun, yang menciptakan the heat engine cycle, siklus mesin panas. The following figure illustrates a steam power plant as a heat engine operating in a thermodynamic cycle. Nah, the following figure, jadi gambar berikut ini mengilustrasikan steam power plant, steam power plant itu pembangkit listrik bertenaga uap ya, steam itu uap kan? Ya. Benar nggak? Ya Pak. Steam Power plant. Steam power plant. Pembangkit listrik tenaga uap. Jadi, the following figure illustrate a steam power plant as a heat engine operating in the thermodynamic cycle. Nah, gambar berikut ini mengilustrasikan sebuah pembangkit listrik tenaga uap sebagai sebuah mesin panas yang beroperasi dalam sebuah siklus termodinamika. In a thermodynamic cycle. Biar nggak ngantuk, coba tuh sekali Ewang nerjemahinnya. Aduh. Nah, ini ini tuh apa katanya tadi? Pompa. Pembangkit listrik tenaga uap ya. Listrik ya.
PLTU. Gitu ya. Nah, di sini ada energy source such as furnace. What is furnace? Ada yang tahu furnace apa? Tahu Pak. Furnace itu adalah perapian gitu ya. Perapian, tungku, pembakaran. Ini di daerah sini ada perapian atau tungku gitu. Dia ada pusat panas kan, ada sumber energi kan seperti tungku atau perapian gitu. Boiler. Nah, terus ada panas yang masuk kan berarti boil itu apa? Rebus. Boiling water. Masih ingat nggak boiling water? Merebus. Boiling water air. Itu boiling water itu artinya air yang mendidih. Gitu. Kalau boiler berarti apa? Pendidih, Pak. Pendidih ya. Pendidih. Digodok. Yang membuat mendidih gitu. Kettle atau contoh sini boiler tuh kettle uap atau apa gitu ya. Ya di sini kayak semacam boiler ada yang sesuatu yang membuat mendidih gitu. Karena ada air, ada panas yang masuk. Di sini kondenser ada panas yang keluar ya. Yeah. Nah, jadi ini tuh kayak semacam gini nih maksudnya. Energi yang masuk, usaha yang digunakan untuk memompa. Ini kan memompa. Itu membuat adanya energi yang masuk dan ada panas yang masuk, ada juga yang panas yang keluar. Terus ada usaha yang keluar gitu ya. Lewat turbin. Pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ini tuh yang menggerakkan turbinnya kan ada uap di sini. Yang dari boiler. Uap dari boiler. Terus dia ke sini kan. Yeah. Jadilah dia ada usaha yang keluar, ada energi listrik yang dihasilkan nanti. Ada juga nggak sepenuhnya panas yang dihasilkan, uap yang dihasilkan tuh nggak sepenuhnya jadi listrik kan, tapi ada juga yang keluar ke sini nih. Gitu. Kalau energi panas yang keluarnya ini sama dengan 0, berarti ini benar-benar sistemnya si pembangkit listrik tenaga uapnya ini benar-benar 100% efisien banget gitu. Efisien itu artinya semua uap jadi listrik semuanya. Bagus gitu. Gitu. Pada kenyataannya nggak seperti itu. Ya. Ada yang persis ya, Pak. Ada yang kebuang energinya, panasnya tuh. Nggak semuanya kepake jadi listrik. Ini contoh contoh siklus termodinamika. Ya, ini adalah contoh heat engine, sebuah mesin panas, ya. Sebuah mesin panas, sebuah pembangkit listrik tenaga uap sebagai mesin panas yang beroperasi dalam sebuah siklus termodinamika. Ya, jadi kan dari sini ke sini, balik lagi ke sini, dari sini ke situ lagi. Pompa. Jadi si kondensernya ini jadi pompa kan. Panas-panas yang terbuangnya ini nggak dibuang terus, tapi di sini masukin ke pompa. Pompanya ini dia jadi dikasih usaha dari dalam, gitu kan pompa ini. Nanti masuk lagi ke boiler panasin. Jadi ada prosesnya terus aja satu-satu. Oke, thermal efficiency. Apa itu efisiensi thermal? The thermal efficiency is the index. Thermal efficiency is the index of performance of a work-producing device or heat engine and is defined by the ratio of the network output, which is the desired result, to the heat input, or the cost to obtain the desired result. Artinya apa? Jadi efisiensi thermal adalah sebuah indeks atau angka yang menyatakan performance penampilan
atau apa? Bukan penampilan tari maksudnya, penampilan si mesinnya ya. Jadi performance pekerjaan si mesinnya, jadi performa penampilan, bisa dibilang penampilan atau apa yang sudah dikerjakan si mesin ini dari apa yang dikerjakan sama work producing device yang dilakukan, yang dikerjakan sama sebuah device yang menghasilkan kerja atau heat engine atau bisa dibilang mesin panas gitu ya. Jadi itu adalah efisiensi termal. Jadi sebuah angka yang menunjukkan performanya bagus, performa device ini bagus, itu performa dari mesin panasnya ini bagus, dan didefinisikan sebagai rasio dari network output gitu kan, kerja bersih yang output, keluaran yang desired result, hasil yang diinginkan, terhadap to the heat input, terhadap panas yang masuk, yaitu the cost to obtain the desired result, biaya untuk atau usaha atau biaya untuk memperoleh, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke. Ini apa? CTH. Jadi ini adalah simbol dari thermal efficiency thermal. The desired result over the required input. Jadi hasil yang diinginkan dibagi dengan required input. Jadi input dibagi output dibagi input. Artinya efisiensi itu seperti tadi saya bilang, usaha yang dihasilkan dibagi energi yang masuk gitu, energi yang digunakan, yang diperlukan. Kalau semua energinya ini sama dengan usahanya, berarti efisiensinya 1 alias 100% efisien gitu. Oh iya. Kayak tadi itu. For a heat engine, the desired result is the network done and the input is the heat supply to make the cycle operate. Nah, untuk sebuah mesin panas, the desired result, hasil yang diinginkan adalah the network done, adalah usaha yang dikerjakan. Seperti tadi, usaha dari turbin untuk membuat menghasilkan listrik. Jadi kan si uap ini kan dia menggerakkan turbin. Turbin nanti terus berproses menjalankan usahanya sampai memutar generator menghasilkan listrik, gitu kan? Ya, ya nggak? Iya. Nah, berarti si apa tadi itu adalah desired result-nya, the network dan the inputnya adalah the heat supply to make the cycle operate. Inputnya adalah panas yang disuplai untuk membuat siklusnya bekerja. Thermal efficiency is always less than 1 or less than 100%. Jadi efisiensi thermal ini selalu lebih kecil dari 1 atau artinya lebih kecil dari 100%. Nggak pernah nyampe 100% gitu efisien. Kenapa? Kalau 100% efisien, wah hebat itu mesinnya. Nggak ada yang bikin sempurna mesin, hanya Allah yang bikin sempurna kita ya, ciptaannya. Ya enggak? Ini mesin-mesin ini kan ciptaan manusia nih. Iya. Gitu. Nah ini berarti sampai sini ada yang mau menambahkan dulu nggak? Belum Pak. Belum. Lanjutin. Tapi bisa setuju nggak sama pernyataan tadi? Ada yang Nyanggah. Gitu. Maksudnya ada yang nggak ngeh gitu. Enggak sih, Pak. Enggak. Enggak apa enggak? Enggak apa enggak? Tapi secara umumnya mah tahulah kalau yang efisien dari Bapak. Gitu. Gitu kalau misalkan efisiensinya mah. Tidak usah dikurangi energi yang digunakan gitu. Nah, di sini di berikutnya, jadi
Tadi kan dalam bentuk kata-kata, sekarang dalam bentuk persamaan. Jadi efisiensi adalah usaha output dibagi energi atau kalori yang masuk. Gitu. Jadi seberapa efisienkah panas yang masuk? Kalau semua panas Ki ini kan panas yang masuk. Kan ini kan pembangkit listrik tenaga uap. Kalau semua uapnya ini jadi usaha untuk menggerakkan si turbin tadi untuk memutar generator sehingga menghasilkan listrik, berarti kalau Q in sama dengan W out, berarti ini si mesin pembangkit listrik tenaga uap itu 100% efisien. Nggak ada yang dibuang panasnya. 100% efisien itu nggak ada uap yang terbuang. Itulah bahasa lainnya. Pada kenyataannya ya ada juga uap yang digunakan yang tidak terpakai untuk membuat si turbinnya bergerak, bekerja, maksudnya. Oke. Nah, di mana si usaha yang dihasilkan itu adalah sama dengan usaha yang bersih, maksudnya. Usaha bersih yang dihasilkan itu usaha yang dikeluarkan dari usaha yang diberikan sama uap yang membuatnya bekerja, berusaha gitu ya, W out dikurangi usaha yang masuk tadi, ada pompa tadi. Artinya usahanya kan nggak semuanya jadi menggerak. Jadi W out ini kan untuk W net out ini untuk gerakin si mana? W net out ini kan untuk gerakin si turbin. Untuk gerakin si turbin. Nah, itu usaha yang dari sini, usaha yang dari uapnya dikurangi juga usaha untuk tadi itu si pompa tadi ya, yang memompa tadi. Ya udah mulai waktunya udah mulai habis nih, dikit lagi aja. Iya Pak. Sampai tapi tanggung nih materinya. Contohnya belum ya. Oke, di mana kalori yang masuk itu tidak sama dengan Q-net, tidak sama dengan kalori yang bersih. Here we use the in and out subscript means to use the magnitude or take the positive value of either the work or heat transfer and let the minus sign in the net expression take care of the direction. Jadi di sini kita menggunakan istilah in dan out subscript yang berarti to use the magnitude untuk menggunakan magnitudo nilai gitu ya. Ambil dari nilai positifnya aja. Either the work or heat transfer, baik itu usaha maupun heat transfer panasnya. And let the minus sign, dan membiarkan tanda minusnya gitu kan. In the expression take care of the direction. Jadi tanda negatifnya itu menyatakan arah gitu. Sekarang apply the first law of the cycle heat engine. Mari kita aplikasikan hukum pertama dari siklus mesin panas gitu ya. Jadi Q net in dikurangi Q net in dikurangi W net out itu sama dengan perubahan energi dalam. Ini hukum pertama dari termodinamika nih. Usaha sama dengan perubahan energi dalam. Kalor sama dengan usaha, ya ada rumusnya sih ada tertentu. Di sini perubahan energi dalamnya 0 karena siklus balik lagi ke awal. Berarti usahanya sama dengan usaha yang bersih yang digunakan sama dengan kalor yang masuk. Dengan kata lain, usaha yang keluar sama dengan kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar. Gitu. Ya. Jadi kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar itu semuanya diubah jadi usaha. Ini kan kalor yang masuk ke sini. Nah, dikurangi kalor yang keluar. Jadi kan kita kan sedang membayangkan ini dalam pembangkit listrik tenaga uap. Nah, uapnya masuk
Di situ dalamnya ada prosesnya ada yang dipakai untuk menggerakkan turbin, ada juga yang terbuang. Uap yang masuk dikurangi yang terbuang, nah itu semuanya jadi usaha. Usaha ini adalah usaha untuk menggerakkan turbinnya. Gitu. Nah, sementara kita tahu kalau W net out ini thermal efisiensinya seperti ini kan, berarti tinggal diubah aja. Ini sebenarnya kan tadi gini, W net out. Nah, ini W net out ini adalah usaha yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya kan? Dimana ini sama dengan kalori yang masuk dikurangi kalori yang keluar. Dibagi Q in. Sehingga ini Q in dibagi Q in jadilah 1. Q out dibagi Q in adalah Q out bagi Q in. Nah, ini bentuk ekspresi dari bentuk ekspresi lain dari efisiensi. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Lanjutin dulu. Nah, tanggung soalnya. Ini sampai sebelum example dah. Sampai example aja, nggak apa-apa. Example 1. Cyclic device such as heat engine, refrigerators, and heat pumps often operate between a high temperature reservoir at temperature pH and a temperature reservoir at temperature PL. Jadi, device-device yang mengalami siklus seperti heat engine, mesin panas, refrigerator to kulkas, dan pompa panas sering beroperasi di antara reservoir dan temperatur tinggi pada temperatur tinggi dan temperatur reservoir pada temperatur rendah. Nah, coba lihat di sini di atas ada kan reservoir temperatur tinggi nih. Ini reservoir temperatur rendah. Halo? Halo Pak, ya Pak. Ini yang atas kan reservoir temperatur tinggi. Di bawah reservoir temperatur rendah. Rendah. Nah, terus di sini ada, jadi kalori yang masuk dikurangi kalori yang keluar, itu semuanya digunakan untuk energi. Ya, untuk menggerakkan tadi apa si turbin. Nah, dengan istilah lain, jadi efisiensi itu adalah 1 dikurangi kalor dengan temperatur rendah, low, dibagi kalor dengan temperatur tinggi. Gitu. Contoh, ini ada contoh. Udah sampai example 1 aja ya. Sabar. Nah, ini a steam power plant. Ini aplikasi banget nih. Jadi sebuah pembangkit listrik bertenaga uap produces 50 megawatt of network while burning fuel to produce 150 megawatt of heat energy at a high temperature. Determine the cycle thermal efficiency and the heat rejected by the cycle to the surroundings. Artinya apa? Jadi sebuah pembangkit listrik tenaga uap menghasilkan 50 megawatt dari usaha yang bersih ketika melakukan pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan 150 megawatt energi panas pada temperatur yang tinggi. Jadi energi panasnya berapa tuh? 150 megawatt. Kalau listriknya cuma berapa? 50 megawatt. Artinya nggak semua dong energi panas jadi energi listrik. Ya nggak? Hilang berarti 100 ya Pak? Betul. Berarti efisiensinya berapa? 0,3%. Nah, berarti ditentukanlah siklus thermal efficiency dan heat yang rejected by the cycle to the surrounding. Tentukanlah panas yang di-reject, ditolak oleh siklus ke lingkungan. Jadi, W net out-nya usaha yang bukan listrik ini, maksudnya 50 megawatt usaha si turbinnya. Oh iya, yang untuk gerakinnya. Untuk gerakin generatornya. Nah, usaha net out-nya adalah 50 megawatt. Jadi dari 150 megawatt energi panas dalam bentuk uap yang temperaturnya tinggi itu hanya 50 megawatt digunakan untuk menggerakkan si turbin. Nah, efisiensinya berapa? 50 bagi 110, 0,33 alias 33%. Nah, kita bisa menghitung ini usaha kalori yang keluar, energi yang dalam temperatur yang rendah. Kan kita punya data temperatur tingginya apa? 150. Reservoir temperatur tingginya 150 megawatt.
usahanya tadi adalah berapa? 50. 50. Usaha yang digunakan, usaha buat si turbinnya 50. Berarti 50 sama dengan 150 dikurangi KL. Berarti KL-nya adalah 100 megawatt. Begitu ya. Itu contoh. Berikutnya nanti minggu depan insya Allah heat pump, terus coefficient of performance, dan seterusnya. Sebelum lebih jauh, mending review aja tadi sejauh ini ada yang belum paham nggak tentang efisiensi? Apa itu? Paling penting konsepnya adalah apa itu efisiensi. Yang terakhir ya, sama tadi beberapa konsep awal tentang hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Ini materinya nyambung sama kuliah yang pertama. Waktu itu kuliah pertama kita bahas sempat sedikit tentang hukum pertama termodinamika. Sekarang hukum keduanya. Bagaimana adik-adik semua paham? Insya Allah, Pak. Halo, Pak. Oke ya. Contoh soal paham Pak Nuyu, Pak. Oke, kalau gitu sudah jam 3, mungkin waktu saya sudah habis ya. Iya, Pak. Ya. Sebelum ditutup, ada closing statement, ada pernyataan atau ada pertanyaan? Udah sih Pak sejauh ini, Pak. Kalau udah soal iya, Pak. Oke, kalau kami gitu. nukia tapi bangke, Pak. Nukia mah itu computing, gimana soal SD? Aduh. Asal pakai bahasa Inggris aja. Alah, nih, Pak. Oke ya, saya ucapkan terima kasih sama Hilman dan Sansan yang sudah setia menemani saya dari awal. Semoga hari ini penuh dengan manfaat. Amin. Saya tutup lagi pakai videonya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilman, videonya bisa muncul nggak? Nggak bisa? Gimana gitu. Terus keluar, Pak. Oh, udah keluar. Ya, ada sana ya. Mohon, Pak. Atur nuhun, Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam.